Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih pembahasan tidak jauh dari telat bayar, gagal bayar, tidak mampu bayar di aplikasi pinjaman online. Dan pertanyaan yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai apakah ketika telat bayar, gagal bayar, tidak mampu bayar di rupiah cepat, apakah aman, apakah didatangi DC lapangan, dan apa saja yang terjadi ketika gagal bayar di pinjol rupiah cepat. Silahkan kalian boleh simak videonya sampai selesai, siapa tahu ini bisa mengedukasi ke teman-teman semuanya yang saat ini sedang kesulitan membayar di aplikasi pinjaman online rupiah cepat. Perlu kalian ketahui, pinjol rupiah cepat ini merupakan salah satu perusahaan pinjol yang sudah legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan kalau kalian meminjam uang di rupiah cepat dari mulai tahun 2020 sampai 2023, pinjol rupiah cepat menawarkan tenor 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan periode pembayarannya itu per 30 hari sekali. Dan perhitungan bunganya saat itu masih 0,4% per harinya. Dan mungkin ketika ada nasabah yang meminjam uang di pinjol rupiah cepat mulai Januari tahun 2024, persentase perhitungan bunganya pasti sudah beda dan mungkin sudah mengikuti aturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu 0,3% per hari untuk pinjaman konsumtif. Walaupun mungkin banyak oknum-oknum atau pinjol-pinjol yang masih nakal, ya, walaupun ada aturan Otoritas Jasa Keuangan harus A, tapi yang dilakukan oleh si pinjol B, nah itu masih bisa kemungkinan terjadi pinjol-pinjol yang nakal dan mengakali agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya walaupun mereka tetap dibalik semua itu mengikuti aturan Otoritas Jasa Keuangan. Buat teman-teman semuanya yang pernah pinjol di rupiah cepat, apa saja yang kalian alami, apa saja yang kalian rasakan ketika kalian mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjol tersebut, silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu yang kalian ucapkan, yang kalian tuliskan di kolom komentar bisa memotivasi buat teman-teman semuanya agar jangan terlalu panik yang berlebihan ketika sudah mengalami kesulitan bayar di pinjol rupiah cepat. Nah, ketika dulu gagal bayar di pinjol rupiah cepat itu, penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol itu 3 hari sebelum jatuh tempo sudah nelpon mengingatkan perihal tagihan yang belum mau jatuh tempo. Lalu pas jatuh tempo, apalagi kalau kita belum bisa bayar akan terus-terusan ditelepon. Ada yang setengah jam sekali, 1 jam sekali, bahkan sampai sore itu bisa 20 kali dari mulai jam 8 pagi sampai jam 7 malam terus-terusan ditelepon. Ditanyakan perihal tagihan yang sudah jatuh tempo. Apalagi kalau kalian sampai telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, sampai 1 bulan. Setiap hari kalian pasti akan ditelepon, ditanyakan tagihan yang belum dibayarkan, lalu ada yang mengirimkan chat WhatsApp, ada yang mengirimkan tagihan melalui email, dan ketika ditagih melalui chat WhatsApp itu ada DC pinjol rupiah cepat yang mengirimkan somasi yang isinya katanya akan mengirimkan DC lapangan beserta tim legal hukum yang sudah sah dan akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan penagihan. Itu ada yang pernah seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, apapun jenis penagihannya, apapun kata-kata yang dilontarkan oleh DC pinjol rupiah cepat melalui SMS, melalui email, melalui chat WhatsApp, jika memang sudah tidak mampu bayar, tidak usah direspon, tidak usah dibalas. Kenapa Bang tidak usah direspon? Jika kalian 1 kali saja merespon penagihan dari DC pinjol rupiah cepat tersebut, kalian akan terus-terusan ditekan habis-habisan agar segera melakukan pembayaran. Dan perlu kalian ketahui, tidak merespon, tidak menjawab semua penagihan dari DC pinjol itu hak kalian. Tidak ada orang yang melarang, bodoh amat, lakukan saja. Tidak usah menggubris, nanti akan dipenjara dan sebagainya. Nanti akan diproses hukum karena tidak merespon penagihan DC pinjol, itu tidak ada aturannya. Terserah kalian, bodo amat. Itu handphone kalian, telepon dari DC pinjol mau diangkat bodo amat, terserah kalian. Mau dibalas juga terserah kalian, bodo amat. Cuman lebih baik jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas. Dengan seperti itu kalian akan lebih tenang. Kalau kalian sekali saja merespon, maka di situ semua penagihan dari DC pinjol rupiah cepat akan semakin gencar. Dan ada juga yang menagih ke email. Nah, itu rupiah cepat itu mengirimkan somasi ke email. Lalu jenis tagihan lainnya ada yang mengirimkan somasi melalui notifikasi di aplikasi pinjol rupiah cepatnya, di inboxnya itu.
ada pesan kan di aplikasi Rupiah Cepat itu ada semacam message ataupun pesan inbox. Nah, di situ suka ada penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjol berbentuk somasi. Itulah di Rupiah Cepat. Jadi buat teman-teman yang pengalamannya sama dengan yang saya sampaikan atau mungkin berbeda, tuliskan di kolom komentar. Karena mungkin bisa saja bermanfaat pengalaman kalian juga. Nah, buat teman-teman yang saat ini bertanya, apakah telat bayar atau gagal bayar di pinjol Rupiah Cepat itu akan aman? Apakah daerah Jakarta Utara didatangi DC lapangan, daerah Palembang, daerah Sumatera, daerah Surabaya, daerah Bandung, Jakarta, semuanya apakah didatangi DC lapangan? Apakah ada app C lapangan? Itu sering ditanyakan oleh orang-orang yang gagal bayar di Rupiah Cepat. Sampai saat ini gagal bayar udah 17 bulan itu ada yang tidak pernah didatangi DC lapangan. Ada yang telat bayar 1 hari hanya ditagih melalui chat WhatsApp dan telepon. Ada yang telat bayar 1 bulan di Rupiah Cepat hanya ditagih melalui email. Itu setiap orang yang menjadi nasabah Rupiah Cepat pengalamannya tidak akan sama ketika mengalami gagal bayar. Jadi tidak perlu memikirkan apakah ada DC lapangannya atau tidak. Itu hak dari Rupiah Cepat. Mau ngirimkan DC lapangan atau tidak, itu hak mereka. Tidak perlu kalian pikirkan, bukan tugas kalian memikirkan tentang DC lapangan. Tapi Bang, katanya walaupun diabaikan tetap kepikiran. Ya itulah. Kalau kalian tidak bisa menghilangkan pikiran kalian seperti itu, maka selamanya kalian akan diliputi ketakutan. Makanya berusahalah untuk menghilangkan semua pikiran tentang DC pinjol Rupiah Cepat, tentang DC lapangan, tentang proses hukum, tentang tim legal yang akan dikirimkan jam 7 malam dan sebagainya. Itu banyak versi penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjol Rupiah Cepat yang konsepnya hanya untuk menakut-nakuti kalian saja. Padahal pada faktanya tidak ada DC lapangannya datang ke rumah, tidak ada tim legal, tidak ada surat penagihan, tidak ada sama sekali. Itu hanya di awal-awal saja ketika telat bayar baru 1 hari sampai 1 bulan setiap hari ditelepon oleh DC pinjol Rupiah Cepat. Nah, jadi buat teman-teman saat ini yang masih kesulitan membayar di pinjol Rupiah Cepat, gak usah panik, gak usah memikirkan hal-hal yang negatif yang belum tentu terjadi. Itu sumbernya dari pikiran kalian, dari hati kalian yang hanya menakut-nakuti diri kalian sendiri. Bersikaplah bodoh amat dan tidak peduli lagi dengan semua penagihan dari DC pinjol Rupiah Cepat. Lalu kalau misalkan kalian merasa terganggu dengan semua penagihan tersebut, dengan semua telepon, dengan semua chat WhatsApp, saat itu pula kalian harus ganti nomor, ganti WhatsApp, ganti email, dan ganti media sosial kalian, reset HP kesalahan pabrik. Selesai semuanya. Kalian akan aman, baik-baik saja, selama pikiran kalian bisa diarahkan untuk aman. Oke, jadi gagal bayar di pinjol Rupiah Cepat itu akan aman jika kalian bisa mengarahkan pikiran kalian untuk aman dan baik-baik saja. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat siapapun Anda yang mengalami kesulitan saat ini, baik itu kesulitan karena mempunyai utang di pinjol ataupun kesulitan-kesulitan dunia yang lainnya. Jangan lupa kalian untuk memohon bantuan sama Allah. Insya Allah Allah akan membantu kalian. Allah akan memberikan solusi terbaik pada kalian. Tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.